warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 8595572448. Pada video ini saya akan melakukan observasi dan wawancara di SD Negeri 40 Pakota untuk kelas 1 dan bersama Ibu Kamila SPD selaku wali kelas dari kelas 1. Baik, sebelumnya Ibu, saya izin untuk mewawancara Ibu ya. Senyumlah syukuri hidupmu yang pada dunia bahwa kau mampu. Pada kan saya sudah berada dalam kelas dan saya sudah melihat ada salah satu siswa yang pada saat belajar itu dia kurang fokus atau terjadi gangguan pada siswa tersebut. Nah, Ibu boleh tahu nama siswa tersebut siapa? Namanya Sugra Inaya. Jadi dia itu tinggal di mana, Bu? Dia tinggal dekat ini perumahan dekat SD 40. Jadi dia masih dalam lingkup sekolah ya? Iya. Oke. Baik, Ibu. Pada siswa tersebut apa sih gangguan yang dialami siswa tersebut? Ya, begini, selama proses pembelajaran saya ini kurang lebih mau 2 semester, Ananda Sugra Inaya ini mengalami gangguan susah menangkap pembelajaran, dan dia juga mengalami susah sosialnya juga sama temannya karena biasa menyendiri juga. Jadi Anaya ini tergolong siswa yang pada saat proses pembelajaran dia kurang fokus, Iya, dan dia pemalu. Pemalu. Nah, interaksi sosialnya dengan teman-temannya itu Kurang. Iya. Oke, baik Ibu. Dengan melihat kondisi siswa tersebut, strategi apa yang Ibu lakukan? Nah, selama ini yang awal yang saya lakukan dulu itu adalah yang pertama saya identifikasi dulu masalah yang terjadi untuk mengetahui apakah betul anak ini punya hambatan di sini. Pertama saya identifikasi masalahnya dulu. Saya ikut belajar ini anak-anak. Oh, saya sudah mengetahui ternyata dia hambatannya di pembelajaran, susah menangkap pembelajaran yang saya berikan dibanding dengan teman-teman yang lain. Dan saya juga lihat sosial dengan temannya, dia temannya satu orang saja, kadang satu orang, kadang dia menyendiri. Saya sudah melakukan asesmen diri, identifikasi diri, oh anak ini mengalami hambatan ini. Kedua, setelah saya identifikasi, saya lakukan pendekatan inklusif dengan anak ini. Pendekatan inklusif itu mengenali, oh ternyata dia kemampuannya seperti ini, untuk mengetahui oh dia mengalami hambatan seperti ini. Selama dia sebenarnya susah untuk diajar membaca, apalagi ini kelas 1, diajar biasa membaca susah sekali, karena biasa kalau diajar membaca di hurufnya dia susah, tidak lihat turun, lihat matanya ke sini, tidak fokus atau pembelajaran. Biasa kalau menulis dia menulis, tapi giliran dia ditanya tentang apa ini, nah suaranya kecil, baru dia tidak mengenali huruf itu, kurang kecil suaranya, matanya lihat ke sana dan ke sini. Itu. Setelah itu saya tahu kalau ini hambatannya, saya membuat perencanaan pembelajaran. Jadi Ibu membuat program ya untuk siswa tersebut. Saya sudah mengetahui oh ternyata di sini hambatannya, anak ini mengalami proses hambatan ini, tidak dibanding dengan teman-temannya karena rata temannya sudah agak tahu membaca. Anak-anak saya membuat satu pembelajaran untuk khusus anak ini. Kan temannya mungkin agak naik sudah pembelajarannya, saya buat khusus untuk anak ini agar dia tidak terlalu tertekan. Saya pelan-pelan untuk mengajarkannya membaca. Itu cara saya pembelajaran. Kan anak-anak itu apalagi usia kelas 1, dia masih pendekatan dari anak usia PAUD ke SD, dia masih ada anak-anaknya sekali, jadi harus itu dengan langsung gambar.
Oh, dengan visual. visual, ya. Harus nyata karena kita kan biasa kalau guru SD langsung mengajar materi saja, mengajar saja, menulis tanpa bicara saja, tanpa mungkin kadang ada juga langsung visual. Ini harus langsung praktek nyata, dia harus langsung dengan benda yang dia seperti dia diajar membaca mulai dari huruf A, mungkin bagus dia punya gambar gitu, buat dari huruf A apa itu, A apel, dari apel, hurufnya apa, gambarnya, jadi rasa ini menarik, oh ini dari huruf ini, bisa ini, oh apel, jadi dia tahu itu dari apel. Baik Ibu, selain itu apakah ada kelainan lain dalam siswa tersebut? Ya, kelainan yang lain itu juga masalah sosialnya dia dengan teman-temannya. Karena biasa bermain itu teman duduknya di samping saja satu orang itu saja yang ditemani bermain. Kadang-kadang juga dia menyendiri, asik dia Perilakunya sendiri. Ibu di dalam kelas bagaimana? Biasa menyendiri, main sendiri. Situ bicara sendiri. Oh, Saya biasa tanya, kecil-kecil sekali suaranya. Dia bicara tapi ya kecil-kecil, baru agak-agak seperti ini. Dia malu-malu. apakah Ibu memberikan pemahaman kepada teman-temannya, misalnya, nah ini kamu harus Ya, berteman. sebelum itu kan kita masuk kelas, kita bilang sama anak-anak ini kesepakatan di kelas. Yang pertama siapa didengar di kelas, jangan mengganggu teman. Dan di situ saya menyampaikan, nah ada teman seperti ini, kita berbeda, kita semua ini sama, kita bersaudara, tapi kita beda ya. Ada yang begini, ada yang sudah tahu, ada yang tidak tahu. Makanya saya sampaikan situ, ada temannya kasihan begini ya, jangan dibully, diajak main, ditemani. Baik Ibu, nah setelah Ibu identifikasi, apa sih penyebabnya? Apakah dia ada keturun gen begitu, atau pengaruh-pengaruh lain, atau lingkup sosialnya? Mungkin kalau saya pelajari ini, saya lihat kondisinya memang ini anak jarang sosialisasinya karena saya lihat dari orang tuanya di rumah saja. Saya lihat biasa karena dekat sekolah, karena kebetulan ini dekat sekolah, kayaknya HP saja biasa dia pegang HP, baru sendiri-sendiri di rumah, kadang tidak ada temannya, dia tidak keluar, di rumah saja. Jadi mungkin dia bermain cuma lewat HP, tuh kakak-kakaknya kan ada tapi kan sekolah, jadi dia yang orang tuanya saja, itu pun kan ada juga guru, dia kebetulan guru juga orang tuanya mungkin mengajar, tidak sempat dia ngaji, dia bapaknya saja. Itu pun biasa ditinggal di rumah kayaknya. Iya, baik. Nah, Ibu, apakah Ibu sudah memberitahukan gangguan anak tersebut kepada orang tuanya? Ya itu saya sudah mulai ini bilang kepada orang tuanya. Saya mulai mengadakan ini untuk pertama kan di sekolah itu bagus kalau ada parenting, pertemuan dengan orang tua, masalah perkembangan pembelajaran anak. Di sini itu pada saat penerimaan lapor, saya di situ menyampaikan, atau ada pertemuan selama 1 bulan 1 kali dengan orang tua permasalahan anak, supaya orang tua juga mengetahui bagaimana proses perkembangan pembelajaran anak saya di sekolah. Dan di situ saya mengundang orang tuanya dan menyampaikan secara khusus, anak ibu begini, dia kadang tidak fokus, tak bisa menerima pembelajaran, dia susah sosialnya. Saya sudah sampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya menerima, dan di rumah ya dia sendiri menyampaikan kepada saya sudah ajar sudah ajar menulis. Tapi alhamdulillah ini dia sudah mau menulis, menulis ya, agak bicara mungkin masalah pembelajaran dia menangkap agak-agak sudah ditahu, dan masalah sosialnya anak-anak sudah bisa bermain, tapi ya di sampingnya saja, teman sampingnya saja dulu. Tapi saya selalu mengadakan pendekatan dengan dia, main sama temannya. Saya juga ajak teman-temannya, rangkul temannya, ajak main. Baik, kalau dalam menulis anaknya ini sudah bisa Ibu atau? Iya, mulai ini dia tulisannya sudah bagus, sudah kan kemarin dia
tulis asal-asal saja ditulis di papan tulis asal-asal saja. Tapi alhamdulillah ini setelah saya kolaborasi sama orang tuanya, agak mulai dia bagus tulisannya, sudah lurus, sudah apa yang saya tuliskan di papan tulis dia sudah tulis sesuainya. Jadi ada Ya, perkembangan yang alhamdulillah setelah ada melakukan perkembangan. kolaborasi dengan orang tua, ada perkembangan. Iya, setelah pendekatan juga selama ini melalui pembelajaran secara khusus kan. Iya. Kan anak-anak itu supaya tidak tertekan, kita adakan pembelajaran secara khusus, dan apalagi anak ini itu harus pembelajarannya juga mengulang. Dia harus diulangi itu supaya pengenalan jangka panjangnya itu, oh ini saya masih ingat ini pembelajaran kemarin, jadi tidak langsung dilupa. Jangan itu seperti kita kasih ini besok lain lagi, tapi bagus itu kalau kita ulang lagi pama besok, oh kemarin kita belajar apa, jadi ini, jadi dia oh ingat, oh ini, jadi dia bisa kasih menyambung untuk semuanya. Pembelajaran disambung-sambungkan, oh ini saling terkait. Ya, Bu, jadi sudah kita bisa simpulkan bahwa Nanda Inaya ini kesulitan dalam proses belajar, Dan sosialnya, terus ada beberapa perilaku yang dilakukan itu tidak normal ya. Iya, sering kala dia malu, sedang bicara sendiri, sedang di matanya lihat kesannya sendiri. Itu dia, alhamdulillah ya, kita selalu melakukan pendekatan yang baik agar bisa ditangani dengan baik. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Alhamdulillah kalau saya bisa membantu deh. Ya, oke. Ya, sekian. Baik, itulah tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Karmila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.